Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Erigo ingin mempresentasikan yaitu mata kuliah Market Research. Oke, next. Oke, sebelumnya kami ingin memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada saya Muhammad Mujid, yang kedua ada teman saya Farid Ferdiansyah, ada juga Nova Latif dan Timothy Marcelius. Oke, next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang market sizing yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Farid Ferdiansyah. Nah, selanjutnya ada materi market sizing. Nah, kami mengambil dari Pulau Jawa berapa jumlah konsumen Erigo di Pulau Jawa dalam 1 tahun. Nah, di Pulau Jawa itu kan ada 153,6 juta jiwa. Nah, kami mengambil 3 segmen umur. Yang pertama 21 sampai 25 tahun sebesar 73% atau sama dengan 112,1 juta. Yang kedua ada 17 sampai 20 tahun yaitu sama dengan 11%. Yang ketiga ada 26 sampai 30 tahun yaitu sebesar 16%. Nah, kami juga menghitung population size yaitu sebanyak 60% dari 21 sampai 25 tahun dan 17 sampai 20 tahun memilih brand lokal. Kami juga menghitungnya yaitu 112,1 juta dikali 60% yaitu hasilnya 67,3 juta. Nah, kami mengasumsikan sebanyak 80% memilih brand Erigo dibandingkan brand lokal lain. Nah, kami menghitung yaitu sama dengan 67,3 juta dikali 80%, yaitu sama dengan 53,9 juta. Nah, jadi total konsumen Erigo di Pulau Jawa dalam setahun sekitar 53,9 juta konsumen. Nah, dari brand Erigo sendiri memiliki 2 sub pokok, yaitu yang pertama ada Erigo dan yang kedua ada Erigo X. Nah, selanjutnya ada materi STP on Erigo. Nah, kami mengambil 3 nih. Yang pertama ada geodemografik. Nah, yang geodemografika itu berisikan tentang perkotaan. Lalu juga kami mengambil umur dari 18 sampai 35 tahun. Lalu kita mengambil gender laki-laki atau perempuan. Lalu dari pendidikan kita mengambil SMA sampai S2. Lalu untuk segi penghasilan kami mengambil 500 sampai 6 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada kita mengambil statusnya yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Lalu yang kedua ada behavior. Nah, behavior ini berisikan konsumen yang ingin menggunakan brand lokal berkualitas. Lalu yang kedua, konsumen yang ingin membeli pakaian dengan harga yang relatif murah. Lalu yang ketiga ada attitudinal and need based. Nah, attitudinal and need based ini memiliki kebutuhan konsumen untuk membeli pakaian. Lalu ada STP dari Erigo X. Nah, kami mengambil geodemografika yaitu dari perkotaan, lalu kita mengambil umur 25 sampai 35 tahun. Lalu kami mengambil gender laki-laki dan perempuan juga. Nah, untuk segi penghasilan kami mengambil dari 1 juta sampai 6 juta rupiah. Lalu kita mengambil statusnya itu hanya pekerja aja. Lalu yang kedua ada behavior. Nah, behavior ini berisikan konsumen yang ingin menggunakan pakaian dengan bahan yang nyaman. Lalu yang kedua, konsumen yang ingin membeli pakaian dengan desain yang high fashion. Lalu yang ketiga ada attitudinal and need based. Nah, isinya itu yang pertama kebutuhan konsumen untuk membeli pakaian yang daily, active dan formal wear. Lalu yang kedua, kebutuhan konsumen untuk membeli pakaian dengan warna yang vibrant. Nah, saya kembalikan ke moderator. Oke, tadi penjelasan tentang market sizing. Selanjutnya ada produk yang akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Nova Latif. Waktu dan tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan produk dari brand-brand penyaing Erigo. Itu ada Erigo, Kemensing, dan 3Second. Nah, dari Erigo sendiri mengeluarkan produk t-shirt, hoodie, jaket, shirt, turtleneck, dan pants. Terus ada di Kamensi juga ada t-shirt, hoodie, shirt, sandal, aksesoris, dan pants. Terus di second ada t-shirt, hoodie, cap, sandal, aksesoris, dan pants. Selanjutnya. Nah, di pressnya ini juga Erigo menggunakan strategi press psikologis, terus menggunakan strategi press bundle lebih murah dari satuan,
dan menggunakan strategi price discount. Kamensky juga menggunakan strategi price psikologis dan menggunakan strategi premium price. The second menggunakan strategi price psikologis. Next. Nah, untuk Flash, di Erigo ini ada offline store, online shop, dan website. Kamensky juga menghadirkan ada online shop, offline store, dan website. Di second, offline store, online shop, dan website. Nah, di promosi ini Erigo menggunakan media sosial, diskon, public relation. Kamensky media sosial, diskon, dan public relation juga. Terus media sosial, diskon, dan public relation. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari brand Erigo sendiri. Yaitu kelebihan ini memiliki tampilan yang keren, harga yang terjangkau, cocok digunakan di berbagai acara dan berkualitas. Terus kekurangan dari brand Erigo sendiri itu ada tidak adanya pre-order, pemesanan yang sulit, dan desain yang monoton. Saya kembalikan kepada Bujit. Oke, tadi bisa kita simpulkan dari yang dijelaskan oleh Noval bahwa brand Erigo, Kamensky, dan juga Trisecond itu nggak jauh berbeda, hanya sebagian aja yang ada beda. Itu adalah brand-brand saingan dari Erigo. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kualitatif dan kuantitatif research yang akan dijelaskan oleh teman saya Timothy Marcellus. Waktu dan tempat kalian persilakan. Terima kasih Muhammad Muzil. Kali ini saya Timothy Marcel ingin menjelaskan presentasi kali ini. Sekarang di bagian kualitatif dan kuantitatif research. Nah, ini adalah contoh dari survei kami. Dari 15 responden yang memiliki kriteria sebagai berikut, tentang usia 18-30 tahun, pengguna brand lokal, domisili di Jabodetabek, sebanyak 60% masih belum pernah memakai produk dari brand Erigo. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Erigo? Ada yang jawab kaos lokal dengan harga murah tetapi berkualitas, brand yang sedang naik daun, New York Fashion Week, brand lokal yang sudah sampai New York. Terus di pertanyaan brand lokal apa yang biasa kalian pakai, banyak yang menjawab Cruise, Taxi Somnia, T-Second, dan Nimco. Dan di apa alasan kalian memilih brand yang biasa kalian pakai, itu jawabannya ada nyaman, bahannya bagus dan murah, modelnya simple dan lucu. Dan di pertanyaan kelebihan dan kekurangan Erigo, kelebihan modelnya bervariasi, kekurangan desainnya monoton. Kali ini ada SWOT of Erigo. Di strength-nya atau kekuatannya, distribusi dan cakupan produk. Kemungkinan biaya, sambungan dealer, situasi keuangan, proses otomatisasi. Nah, selanjutnya ada weakness. Weakness-nya itu adalah lebih dikit investasi dalam penelitian dan pengembangan, persediaan penjualan, dan masalah arus kas. Dan opportunity-nya ada internet, memakai private media sosial, pekerja terampil. Dan T-nya ada pesaing dan aksesoris. Nah, situation analysis produk. Dari existing-nya, kita lihat ada market penetration strateginya, meningkatkan promosi penjualan, marketing campaign, kolaborasi dengan brand lain. Nah, ada juga produk development strategy, yaitu ada memperluas jangkauan konsumen, menambah outlet terutama di kota besar melalui produk kolaborasi. Di market development strategi, ada meningkatkan kualitas produk, membuat packaging baru, menambah outlet baru, dan memperbaiki fasilitas. Di diversification strategi, ada menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari brand lain, usaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang ada marketing and business strategy analysis atau AIDA model. Attention, interest, desire, and action. Di attention ada untuk menarik konsumen, Erigo membuat konten menarik, salah satunya menayangkan iklan mereka di Times Square, New York. Hal tersebut dilakukan agar semakin banyak orang yang attention terhadap Erigo. Kedua ada interest-nya. Untuk semakin interest, Erigo membuat diskon up to 80%. Dan voucher tambahan dengan minimal pembelajaran tertentu di online shop mereka. Di Desire, pada tahap Desire, Erigo membuat penawaran terbatas di beberapa produk mereka dengan tujuan untuk konsumen bisa merasa bahwa sekarang adalah momen yang tepat untuk membeli. Dan di bagian action, Erigo membuat call to action, yang dimana Erigo menawarkan ke pembeli dengan meminta untuk mengunjungi websitenya ataupun online shop agar mendapat cashback dan keuntungan lainnya.
Nah, dalam pengambilan keputusan atau decision making, ada meningkatkan brand awareness, yaitu membuat konten-konten yang menarik dan menggunakan brand ambassador dengan tujuan menciptakan nama brand yang baik. Yang kedua, mengikuti bazar atau event di Indonesia. Yang kedua, ada membuat produk yang lebih menarik lagi. Caranya dengan produk yang berkolaborasi dengan desainer ternama di Indonesia agar konsumen semakin suka dengan brand Erigo. Dan terakhir ada meningkatkan pelayanan. Contohnya ada menanggapi permasalahan dari konsumen, meminta konsumen untuk memberikan rating dan saran. Nah, ada conclusion. Erigo adalah brand lokal dari Indonesia. Erigo sendiri termasuk fashion brand yang didirikan oleh Muhammad Sadat pada tahun 2011 lalu. Brand lokal ini berfokus pada streetwear fashion yang dapat digunakan pria dan wanita di Indonesia maupun global. Dengan kita mengetahui dan mengenali STP, SWOT, dan lain sebagainya, kita dapat memahami bagaimana Erigo bisa sampai go internasional. Dan Erigo juga dapat bersaing dengan brand lokal lain. Untuk musik, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Timothy. Terima kasih teman-teman yang udah presentasi tadi. Mungkin itu aja, sekian dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maafin sebesar-besarnya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan tanya kepada tim kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di